Sebelum kalian menyaksikan video ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Baik, selamat pagi Sobat Guntur. Balik lagi nih ya sama Shanti Putri, masih di Oke Dok, obrolan kesehatan bersama dokter. Dan kita masih ngebahas topik yang sama, reaksi terhadap stres berat. Dan mungkin juga dengan gangguan penyesuaiannya seperti itu dok ya. Dan masih bersama dokter Gunawan pastinya. Nah dok, untuk Sobat Guntur juga nih ya yang mau bertanya ataupun menyampaikan aspirasi terkait topik kita kali ini, bisa nanti untuk joinan ke 23455 pasti akan dijawab tuntas oleh dokter Gunawan, bukan sama Shanti ya. Nah dok, sebelum kita menunggu, sambil kita menunggu penelpon yang masuk dok ya, mungkin kita masih, Shanti ini penasaran sekali dengan topik ini, karena tadi juga sempat saat jeda iklan tadi banyak sekali Shanti bertanya-tanya kepada dokter ya dok ya. Nah ini terkait juga dengan stresor konflik, ancaman, dan frustasi. Bisa dibilang juga mulai dari konflik, ancaman, dan frustasi yang dokter sebutkan contoh-contohnya itu juga Shanti alami sendiri. Dan tadi juga sempat disinggung waktu jeda iklan nih ya, mungkin Sobat Guntur ya nggak tahu nih. Kita bocorkan dulu nih dok ya. Ternyata itu faktor anak keberapa dan itu anak tunggal ataupun bersaudara itu juga bisa mempengaruhi ini dok ya. Mungkin bisa dijelaskan dok. Itu. Jadi begini. Sebetulnya Nike posisi-posisi seorang anak keberapa, berapa dalam keluarga dia punya anak, itu sebetulnya lebih ditentukan kepada bagaimana orang tua memperlakukan anaknya. Tapi secara umum memang, kalau kita perhatikan di masyarakat, orang tua Nike secara umum walaupun ada yang tidak, presentasinya kecil. Bagaimana seorang tua, bapak atau ibu itu mengistimewakan anak bungsu, lebih overprotective, tuh, sehingga anak ini coping mekanismenya atau mekanisme pertahanan jiwanya tidak berkembang dengan baik, sehingga begitu dia besar harus langsung berhadapan dengan orang-orang di luar rumah, dia akan kebingungan atau tidak punya cara saya harus seperti apa, itu, karena dia harus mengerjakan sendiri, tapi di rumah biasanya sudah dilindungi oleh orang tua. Sehingga dia mengalami banyak sekali yang namanya frustrasi, konflik, ancaman seperti itu. Anak tunggal juga begitu, anak bungsu begitu. Makanya sebetulnya arah daripada sosialisasi gangguan jiwa ini sih tidak hanya pada orang-orang tertentu, pada semua. Pada kita termasuk tiang. Jadi begitu. Jadi orang tua terutama parenting itu harus bagus. Dia harus bisa membedakan antara memanjakan anak dengan menyayangi anak. Ini sangat penting. Ini yang banyak salah di masyarakat. Anak itu disayang, diikuti semua keinginan. Ini salah. Anak itu disayang, harusnya dia itu dibimbing, dikenalkan dengan norma-norma, tanggung jawab, dan kewajiban-kewajiban yang memang harus diberikan sesuai perkembangan usianya. Di samping memperhatikan perkembangan fisik seorang anak. Ada masalah enggak? Begitu. Jiwa juga diperhatikan. Banyak sekali orang tua, maaf ini darinya ke orang tua jadi. Banyak sekali orang tua yang berpikiran dengan dia memberikan materi yang cukup bahkan berlebihan dengan segala fasilitas, tugasnya dia sudah selesai. Mungkin secara akademis dia itu akan sukses, secara akademis, karena itu memang ditopang oleh materi yang cukup. Dia les pribadi, ikut les di sana, ikut ekstra pelajaran begini. Tetapi kalau tidak dibarengi dengan mematangkan kepribadiannya dia, dengan menanamkan nilai-nilai dan tanggung jawab, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan kewajibannya dia, begitu dia besar, berhadapan dengan kehidupan di luar rumah, di mana bapak ibunya tidak ada, apalagi dia sudah berumah tangga, akan menjadi lingkungan tersendiri, menghadapi masalah yang kecil untuk dia menjadi besar. Untuk orang yang sudah terbiasa menghadapi ini masalah kecil, untuk dia besar banget. Sehingga begitu lebih besar lagi tekanannya, dia sudah mengambil jalan pintas. Gitu. Ya seperti itu. Jadi itu juga berhubungan dengan orang tua, dan memang banyak sekali juga kita mungkin mendengar berita, bahkan ini yang terjadi di sekolah aja ya dok ya. Ada guru yang mungkin menegur siswa, malah orang tua yang bukan anaknya yang introspeksi, justru malah gurunya yang dimarahi. Mungkin ada yang seperti itu, mungkin tidak semua, tapi ada saja yang seperti itu ya dok ya. Nah lalu dok, mungkin itu kan terkait dengan anak yang keberapa atau mungkin tentang tentang struktur keluarga. Struktur keluarga seperti itu dok ya. Nah lalu dok, ada juga nih dok ya, kenalan Shanti ini mungkin sempat menjadi ketua suatu organisasi. Nah dia itu mungkin dan ini memang wanita ya dok ya, ini wanita. Dia itu benar-benar
merasa tertekan sampai pernah dia benar-benar bengong, diam yang waktu itu juga sempat Shanti panggil tapi dia diam aja gitu dok ya. Abis itu pernah suatu ketika dia tuh emang tiba-tiba katanya itu di kamar, dia tuh udah bawa benda tajam aja nih dok ya, langsung udah ditaruh di tangannya dan itu disayat tangannya, dan dia tuh apa ya, nggak ngerasain apa-apa gitu loh dok. Tapi setelah udah tergores dia baru ngerasa kayak apa ya, ada kelegaan tersendiri di sana. Tapi itu sebenarnya bagaimana sih dok? Apakah itu memang berhubungan dengan stres akut ini atau justru? Ini dah sebetulnya gambaran klinis reaksi stres akut yang sangat jelas. Kalau Niki dihadapi oleh mahasiswa kedokteran, dia dapat kasus begini, pakai ujian 100 dia dapat nilai. Karena gejala, nanti saya langsung karena gejalanya itu sangat lengkap. Kemudian permasalahan juga lengkap. Jadi memang begitu. Dia akan mengalami daze. Daze itu terpaku, bengong, shock gitu. Kemudian dia itu mengalami disorientasi. Dia nggak tahu di sebelahnya itu ada dosen, ada temannya. Dia tuh pikiran dia itu sudah fokus ke masalahnya dia. Sehingga dia bisa melakukan apa yang dia inginkan tanpa ada rasa malu, tanpa ada rasa pikir. Karena dia sudah terputus dari lingkungannya. Disorientasi dia mengalami saat itu. Dan ini bisa berkepanjangan dalam waktu 2-3 hari. Berkepanjangan, Tapi mungkin sekarang itu ya dok ya, dianya ini udah biasa-biasa aja. Tapi ya itu dok, mungkin karena memang dia sudah terlepas dari organisasinya atau gimana juga saya kurang tahu. Bisa sih, juga pengalaman-pengalaman stressful itu membuat orang menjadi dewasa. Nah, itu yang namanya ujian-ujian kehidupan. Oh, orang mengalami ini, besoknya dia di luar sudah lewat itu, oh ternyata mestinya saya begitu. Orang belajar. Orang menjadi kuat secara kejiwaan karena dia belajar dari pengalaman hidupnya dia, terutama maupun pengalaman kehidupan psikiatri kejiwaan orang lain. Terus sekarang dia menjadi lebih baik, tentunya karena dia sudah belajar dari sana. Tapi memang sih dok ya, dia itu benar-benar ingin meninggalkan organisasi itu, bisa dikatakan seperti itu. Baru dia itu mulai merasakan lebih baik lagi. Nah dok, itu tadi kan terkait orang yang memang bisa dikatakan tuh lengkap. Sebetulnya untuk ini wanita ini, khususnya di Bali, ya, memang bebannya berat. Secara umum orang tua itu lebih banyak memberi tanggung jawab pada anak wanita. Sebelum kita lanjut ya dok ya, kita tahan dulu. Sudah ada penelpon yang masuk, kita angkat. Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana? Iya, selamat pagi. Ini Gongde nih. Gongde, iya Gongde. Selamat pagi, dokter ganteng. Ini Gongde nih. Waduh, kenapa tidak calon kepala rumah sakit dong? Kan pasti dapat dong. Orang namanya Pak Dokter ini luar biasa sekali dari dasar sampai sekarang predikatnya masih baik. Kenapa tidak jadi? Nah ini masalah topik Pak Dokter. Betul sekali. Karena Gongde sudah menerapkan apa yang tadi dipaparkan itu. Itu salut. Itu sangat bermanfaat bagi kita semua. Kalau sudah bisa melakukan itu apa yang dipaparkan oleh dokter tadi, kita pasti sukses Pak Dokter. Ingat, penjelasan ini sangat bermanfaat. Coba kita lakukan. Ini maaf Pak Dokter. Kalau seperti Gongde pernah mengasih uang 9 miliar pada seseorang, tidak diterima, itu penyakit apa itu namanya dok? Itu saja dok. Sukma dogala, om santai om. Terima kasih Gongde atas pertanyaannya. Aduh, ini terkait dengan itu ya dok ya. Ini mungkin saya kurang tahu nih ya, yang ditanya itu apakah gejala untuk Gongde-nya atau orang yang menolak itu. Tapi mungkin bisa dijelaskan dari dua sisi itu dok. Silakan dok. Kalau itu mungkin bercanda itu. Tapi yang jauh dengan guyonan juga. Mungkin orang itu memang pasien tiang gitu. Jadi dia nggak ngerti. Pasien jiwa gitu. Atau dia memang tidak tahu uang. Iya. Mungkin dia mungkin dia tidak melihat, tidak mendengar, sehingga kata-kata itu untuk dia nggak bermakna. Atau mungkin justru dianya sudah memiliki itu dok ya, jadinya itu udah nggak usah gitu kan dok ya. Terima kasih ya untuk pertanyaan dari Gongde. Nah mungkin kita bisa lanjut lagi dok untuk penjelasan yang tadi. Saya juga sudah lupa nih dok. Tadi kita membahas tentang wanita dok ya. Yang memiliki tekanan apalagi di Bali. Seperti itu tugasnya. Di rumah waktu SMP SD seperti biasa sih dok ya, mungkin menyapu, habis itu bantuin, yang pasti membantu pekerjaan ibu dari Shanti seperti itu. Terus kalau punya saudara misalnya laki yang lain seusia Shanti ngapain gitu? Diam aja dah. Melayangan. Kadang nonton, habis itu main HP seperti itu. Karena itu, juga, ya itu sangat timpang memang bagaimana kita itu mendidik anak laki perempuan.
Itu khususnya kita di sini. Nah, itu yang bilang beban wanita tadi umumnya itu memang secara umum di beberapa daerah di Bali itu memang lebih berat. Nah, kemudian dia lebih dianggap sebagai orang yang tidak mampu. Sehingga kalau orang-orang ini, wanita niki, untuk mencapai suatu karir, dia memerlukan menggunakan usaha yang jauh mungkin 2-3 kali lipat dibandingkan orang laki. Untuk menunjukkan prestasinya dia baru diakui. Tidak bisa yang sama-sama saja, pasti yang laki yang dipilih. Oke, mungkin itu juga bisa. Itu tekanannya berat. Tekanannya berat. Mungkin itu juga ya dok ya, mungkin banyak dari orang tua yang memiliki anak perempuan itu pasti anak perempuannya disuruh, ayo dong, mungkin mengejar prestasi yang tinggi banget biar bisa nanti, biar nggak malu katanya sama orang tua, mertua seperti itu dok ya. Tapi itu bisa dikatakan juga sedikit menekan dok ya. Iya, tapi memang begini. Sebetulnya budaya itu juga menjadi tekanan secara kejiwaan. Budaya itu menjadi tekanan. Kenapa seseorang harus melakukan ini? Kenapa harus melakukan itu? Itu karena dia hidup di lingkungan itu. Karena hidup di dalam satu lingkungan yang memakai norma-norma itu sebagai acuan hidup. Iya. Gitu. Iya, kadang juga memang ada istilah gitu dok ya. Kalau kita nggak bisa. Kalau tidak mengikuti itu, walaupun kita tidak salah. Tidak memiliki orang, kelihatan aneh. Iya, betul. Betul sekali. Berarti balik lagi ke budaya. Dan kalau ngomongin wanita ini benar-benar feminis sekali ya dok ya. Dan apa ya dok ya, mungkin memang banyak sekali para orang tua itu yang menekankan bahwa jika kita tidak bisa masak, jika kita tidak bisa membuat banten, terutama yang ada di Bali itu ya dok ya, sesajen untuk sembahyang, itu nanti takutnya nanti menjadi pembicaraan tetangga lah, habis itu juga dikembalikan oleh mertuanya kembali gitu ya dok ya. Dan itu berarti itu bisa menjadi tekanan pada wanita itu sebetulnya sendiri, sesuatu yang tidak baik nih untuk disampaikan atau diucapkan. Karena orang itu harus melihat wanita dan laki itu sesuatu yang sama. Yang membedakan, oh ini secara fisik ini, tapi hak dan kewajibannya sama mestinya. Cuma itulah, kita tidak bisa memaksakan kehendak. Kalau kita ingin seperti itu, mungkin kita diemansipasi di negara-negara yang memang sudah maju. Yang paling baik sebetulnya adalah untuk menyikapi niki, khususnya untuk wanita, dan umumnya untuk semua manusia. Kita harus bersikap fleksibel. Fleksibel. Ya. Fleksibel begini. Artinya kita menjadi pribadi yang fleksibel sehingga kita tidak menganggap mungkin suatu tekanan. Betul. Oke, dok ya. Oke, kita tahan dulu. Sepertinya sudah ada pemirsa lagi yang ingin menelpon ke 23455. Kita angkat dulu. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Dokter Gunawan yang bagus dan FB. Ini dengan siapa di mana kalau boleh tahu? Dengan Bu Nyoman Farwani. Oke, Nyoman Farwani. Selamat berhari Minggu, Dok. Syukur dah dokternya warning di FB kan bisa jadinya menyimak. Kalau nggak ada pemberitahuan nggak tahu ada gini konsultasi dokter. Mau tanya nih dok, gini. Situasi pandemi sekarang ini kan banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan, kondisi ekonominya menurun, kan gitu dok ya. Yang sangat membuat stres itu kan dalam hal pemenuhan kebutuhan sehari-hari, penghasilan berkurang, dan kebutuhan hidup sama bahkan meningkat, apalagi dengan punya anak-anak masih sekolah gitu. Banyak yang lihat bingung lah masyarakat itu apa dicari usaha biar ada pemasukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Itu luar biasa menyebabkan stres. Bagaimana solusinya misalnya agar stres itu tidak sampai menimbulkan penyakit dan tidak sampai menimbulkan gangguan. Kan kasihan Niki selama pandemi COVID juga kan. Gimana dok angka statistik di poli jiwa, apa ada peningkatan apa gimana selama 5 bulan? Coba ada peningkatan apa tidak dok? Kalau secara umum pasti ada. Coba gini masalahnya. Iya. Sekarang pasien-pasien jiwa itu yang dikonsul dari vaskes primer kan tidak langsung ke RSUD. Iya. Dia harus dirujuk dumun ke rumah sakit tipe C. Tipe C dulu. Jadi datanya itu nyangkut di sana. Karena rumah sakit umum itu tipe B ya. Yang tipe B. Kalau mereka tidak ada atau tidak mampu baru dibawa ke rumah sakit tipe B. Ya gitu dah. Semoga sih tidak ada sampai mengalami penyakit akibat stres. Selain
rumah perawatan COVID penuh, takutnya rumah sakit Bangli juga penuh. Gitu. Karena Itu stres ini ya. itu yang penting sekarang ini pembinaan kesehatan mental di masa pandemi ini Pak Dokter harus gencar ini ngasih edukasi solusi-solusi mekanisme cara mengurangi stres gitu. Bila perlu nggak melalui radio aja, melalui organisasi di masyarakat. Halo, melalui organisasi masyarakat juga bisa. Aduh, sinyalnya jelek nih. Sinyalnya putus-putus nih ya. Sekian aja Dok nggih. Ya, sukses. Terima kasih Ibu Nyoman Parwani. Dan itu mungkin terkait gini ya Dok ya, pertanyaannya itu kembali lagi ke masa pandemi ini yang stres itu pasti tidak akan bisa dihindari karena kejadian-kejadian ini ya Dok ya. Dan seperti yang dokter bilang itu ini gangguan penyesuaian mungkin seperti itu. Tapi mungkin bisa lagi ditekankan Dok, mungkin ada tidak sih cara agar kita bisa mengatasi ini atau mungkin agar tidak berpengaruh ke kesehatan kita nantinya? Jadi begini, sebetulnya bukan masa pandemi aja ini. Selama orang hidup kan pasti mengalami masalah. Cuma beda bentuk masalahnya ya. Kalau sekarang sebetulnya yang paling terbebani ke orang tua sebetulnya. Karena dia itu usia sudah risiko. Kayak Tiang lagi dah. Sudah risiko ini untuk diserang corona ini sebetulnya. Dia udah naik 58. Artinya secara medis, kalau untuk anak-anak kan relatif dia lebih aman. Ya. Tapi untuk orang-orang yang tua, apalagi kemudian ada komorbid punya hipertensi, asma, kencing manis, itu jantung, dia potensi untuk kehilangan kehidupan, untuk meninggal itu kan tinggi. Itu sebetulnya yang paling nyata. Nah, kemudian terkait dengan efek-efek yang timbulkan ke bidang ke ekonomi gitu ya. Itu juga sesuatu yang nyata, tetapi tidak begitu mestinya merisaukan. Karena ini semua mengalami. Dan pemerintah tentunya sudah mempunyai suatu kebijakan, jaringan pengaman sosial, untuk mengatasi jangan sampai orang itu tidak makan. Itu sudah pasti harus tanggung jawab pemerintah. Bukan pribadi lagi. Kalau dia lapangan pekerjaan tidak punya, ya pemerintah itu harus turun tangan. Nah, di sini mungkin teman-teman yang di anggota dewan itu harus lebih aktif turun. Bukan di saat pemilu aja, tapi di saat seperti ini mereka harus banyak turun ke bawah. Kemudian melihat konstituennya itu yang mana yang memerlukan bantuan. Gitu. Dibantulah semaksimal mungkin dia mampu, entah itu secara langsung atau dia itu menjadi fasilitator untuk mencarikan sumber-sumber bantuan yang lain. Itu yang kira itu. Itu solusi yang positif. Jadi ini juga menjadi PR ya terhadap pemerintah seperti itu Dok ya, untuk kejadian yang ada di masa pandemi ini seperti itu Dok ya. Nah tadi juga mungkin disinggung tentang kesehatan ya Dok ya. Apakah stres berat ini akan mempengaruhi kesehatan kita? Mungkin ada penyakit-penyakit yang bisa timbul karena stres berat ini Dok? Semua? Oke. Begini, ada yang namanya di ilmu jiwa itu namanya gangguan psikosomatis. Ya. Jadi gangguan psikosomatis, kondisi psikologis, psikiatrik jiwa seseorang yang menyebabkan gangguan fisiknya itu menjadi bertambah berat, gangguan fisiknya itu penyembuhannya bertambah lama, gangguan fisiknya itu tidak sembuh-sembuh, atau muncul gangguan fisik yang baru. Ini yang namanya gangguan psikosomatis. Itu awalnya dari pikiran. Kembali lagi. Mungkin semua penyakit itu kembali ke pikiran gitu Dok ya. Aduh, ini juga termasuk sistem imun itu kan pikiran kita. Kalau kita bisa santai gitu, walaupun jelas ada corona, tapi orang yang bereaksi takut dan bereaksi santai tapi serius, lebih bagus yang santai tapi serius. Dia tahu ini ada, tapi dia reaksinya, dia santainya apa? Ya ke dokter, dia lakukan tiga prokes itu, tapi dia tidak mau terus-terusan berpikir tentang itu. Itu akan lain hasilnya dengan orang yang ketakutan berlebihan untuk menghadapi masalah pandemi ini. Gitu. Mungkin bisa Dok diberikan tips kepada seluruh pendengar di Guntur ini, gimana sih tipsnya Dok biar selama masa pandemi ini kita tidak merasakan stres yang teramat sangat berat ini Dok? Mungkin bisa dikasihkan tipsnya juga Dok. Jadi stres itu kan begini. Stres itu bisa diputus kok. Bisa diputus. Gini, dia makin gede gejala anak. Kan dia jadi stres. Gimana dia caranya memutus apa yang gede gejala anak ini? Dia ngalihkan ke yang lain. Cari orang lain. Jadi pikiran kita itu dibawa ke objek yang lain. Entah orang bentuknya, entah kegiatan bentuknya, entah hobi yang kita kembangkan ke sana. Mengalihkan pikiran kita dari hal-hal yang mempengaruhi secara negatif kepada diri kita. Dialihkan.
mau olahraga, mau main musik, mau mengembangkan hobi yang lain, begitu. Demikian juga dengan corona. Kalau kita sudah percaya dengan kebijakan pemerintah bahwa corona begini, ya udah segitu aja kita tahu. Jangan mencari-cari informasi lain di internet, Google, mendengarkan omongan-omongan orang yang tidak kompeten gitu. Jangan. Itu sebetulnya yang membuat orang bertambah stres. Iya, karena juga ada istilah gitu Dok ya, kalau semakin banyak kita tahu, semakin banyak juga kita tidak tahu sebenarnya Dok ya. Iya, betul. Terutama untuk orang-orang yang mengalami gangguan cemas. Kalau dia punya pasien cemas di tempat praktik, yang satu dia buat perjanjian, saya mau menjadi psikiater bapak atau ibu, tapi syaratnya satu, yang pertama adalah tidak boleh membuka internet, nggak boleh main media sosial. Karena akan banyak sekali di saat informasi berseliweran, ya. Entah itu informasi yang tidak benar atau benar. Yang benar aja dia tidak mampu mencerna, itu kan menambah dia stres. Gitu, intinya itu. Kalau dia tidak bisa mengatakan dia itu akan komit tidak bermain internet, dia yang setengah hati merawat dia. Karena itu kunci pertama untuk orang cemas adalah dia tidak boleh mendapat informasi yang tidak valid dari orang yang kompeten. Nah, terkait juga corona begitu. Kalau orang-orang cemas umumnya yang bereaksi berlebihan terhadap isu pandemi ini ya. Kalau orang secara umum, oh ya sudah begitu ya udah. Nah, orang-orang tertentu ini mestinya dia mengurangi bermain media sosial. Oke, berarti itu bisa menjadi, berarti dengan cara kita mengurangi media sosial atau mungkin kita gini ya Dok ya, pintar-pintar memilah informasi. Memilah dan memilih. Memilah dan memilih informasi itu juga bisa mengurangi rasa kecemasan kita terkait corona ini. Tapi kalau orang sudah cemas, dia nggak bisa memilah. Iya sih, seperti itu. Kadang seperti itu masalahnya Dok. Shutdown aja ada komputernya itu atau jalur informasinya itu nggak bisa. Oke, mungkin itu dia ya Dok ya tipsnya. Dan karena kita sudah hampir 1 jam berakhir ini Dok ya, padahal sebenarnya masih banyak sekali yang ingin Shanti tanyakan terkait stres berat dan juga gangguan penyesuaian ini Dok. Tapi karena sudah waktu Dok, kita tidak bisa melanjutkannya lagi, mungkin nanti ya di belakang ya Dok ya. Dan sekali lagi terima kasih juga untuk pemirsa Radio Guntur yang sudah mau bertanya ke 23455. Tapi sebelum benar-benar berakhir, mungkin ada yang ingin dokter sampaikan untuk closing statement terkait topik kali ini Dok. Gini. Niki sebetulnya itu yang lebih ke arah orang tua ya, orang tua terkait dengan masalah yang dihadapi oleh anak-anaknya. Jadi kita sebagai orang tua harus memperhatikan anak itu tidak hanya dari segi materi, tetapi juga perhatian yang langsung secara fisiknya, sehingga kita tahu anak kita itu dalam keadaan normal atau tidak secara kejiwaan. Begitu kita melihat ada suatu perubahan sikap, perilaku, emosi, itu kita harus lebih dekat, lebih intens berkomunikasi dengan anak. Terutama ibu, karena anak lebih dekat kepada ibu untuk mencari masalah apa yang dihadapi. Dan kemudian kalau itu sudah ada solusinya ya sudah. Tapi kalau berkembang ya harus menghubungi psikolog atau psikiater untuk memberikan solusinya. Itu aja. Oke, terima kasih Dokter Gunawan karena sudah bersedia untuk hadir di Oke Dok kali ini dan membahas topik yang sangat menarik terkait reaksi terhadap stres berat dan juga gangguan penyesuaiannya. Dan tidak terasa kita 1 jam sudah melewati Oke Dok kali ini, dan benar yang dikatakan oleh Dokter Gunawan, semua itu berawal dari pikiran kita, dan peran orang tua serta lingkungan itu pasti sangat penting untuk penyesuaian kita ke depannya. Dan tidak terasa karena sudah 1 jam, maka Shanti juga harus berpamit. Maka untuk sesi Oke Dok kali ini, terima kasih kembali Shanti ucapkan, dan jangan lupa untuk menyaksikan Oke Dok tiap hari Minggu jam 8 sampai jam 9 yang pastinya di Radio Guntur 104,6 FM. Maka dari itu Shanti pamit dan kembalikan ke rekan Tami. Silakan rekan Tami.